Sekarang kan kita udah 4 ya di pondok ya. Ternyata punya 6 tuh cepat juga habisnya. Gak kerasa. Nggak kerasa makin tua umur ya. Kira 6 tuh bisa lama gitu habisnya kan. Ternyata 4 udah habis ya masuk pondok. Nggak kerasa memang ya, nanti nunggu Zainab lagi besar, abis itu harus bisa traveling. Zainab juga 6 tahun lagi palingnya udah pondok. Udah ke pondok. Jadi sebenarnya membersamai anak itu yang full itu kan cuman sebelum dia usia TK kan. Setelah dia usia TK membersamai anak juga dari siang ke malam. Terus nanti udah usia SD Cuman sore ke malam. cuman sore ke malam. Udah SMP ya 2 minggu sekali, sebulan sekali kunjungan. Jadi memang istilahnya ketika masih bisa full sama anak, masih punya waktu gitu, bisa bersama anak ya harusnya dinikmatin gitu. Kan cuman bisa, memang itulah waktunya. Kualitasnya ya kan. Waktu itu Nanti benar-benar merindu di apa namanya dikuatkan mesin maksimalkan hati anak itu gitu kan. Karena emang cuma itu waktu kita itu gitu. Maka tapi kan kalau ada yang udah kuliah, udah apa mondok gitu terus nanya gimana nih hubungan saya sama anak, udah malas ngejelasinnya. karena sebenarnya udah telat ya. Udah susah Udah itu bondingnya memperbaikinya, sulit gitu. karena bonding Sulit. itu di masa kecil sebetulnya Ketemunya udah kan. sulit gitu kan, dia udah punya agenda sendiri, udah punya kawan-kawan Apalagi sendiri, udah gitu. punya ini ya apa istilahnya bersandar sama teman-teman, udah repot itu. Kalau udah pegangannya tuh kawan-kawan, iya kalau kawannya baik alhamdulillah. Tapi kalau kawannya Iya. menjerumuskan udah repot. Repot lagi. Emang makanya jadi ini yang masih punya anak kecil-kecil emang benar-benar luangkanlah waktu, maksimalkan waktu untuk masuk anak, kuatkan mesin hatinya, kasih dia pemahaman yang benar gitu, supaya akalnya juga benar gitu kan. Inilah yang supaya apa? Supaya ketika melepas mereka tuh ya tenang gitu. Ketika ya kayak kemarin apa misalnya kayak Balkis gitu kan dengan gayanya yang Preman. destroyer gitu ya, semua dihancurin gitu kan. Pas dia mau masuk apa nasihat itu ketika dia mau TK itu, Kis monsternya jangan dibawa ke rumah ke sekolah ya, monsternya di rumah aja gitu. Jadi dia bisa gitu ketika dia sudah paham makna gaya dia yang hajar sana hajar sini itu di rumah gitu kan. Ketika dia sudah paham itu tidak baik dilakukan di sekolah, dia bisa gitu. Kemarin di pondok pun pinter ya. Jadi ketika mau masuk pondok itu kan penentuan kasurnya kan. Dia maunya di area yang terang gitu kan. Ada area yang sedikit ke kamar gitu, sedikit agak gelap. Pengennya yang terang Mi. Ternyata di ya istilahnya senior-seniornya kan masih masuk lagi tuh. Dia bersabar menunggu seniornya datang, dapat seat, istilahnya dapat bednya dia sendiri gitu kan. Bentar kan datang nih Umi nih bakonya nih. Yang ini aja tuh katanya kata kakak nih yang ini udah selesai kakak tuh. Tapi senior yang lain belum datang, nanti tanya dulu lah, pastikan dulu. Jadi dia tidak mau merusak ya nggak mau perkawanannya, iya nggak mau melangkahi kakaknya gitu. Dia pandai menjaganya. Gitu. Lah dia masalah itu gitu. Walaupun di rumah dia emang dilepaskan betul sama dia gitu. Tapi kalau di sekolah itu pandai dia, terutama sama Ahwat ya. Kalau sama Iwan dia kadang nggak peduli juga dihajar kan. Iwan itu kan selama SD itu kan, sampai anak Iwan itu takutan sama dia. Terus kalau sama kakak-kakak yang Ahwatnya gitu, emang dia bangun untuk kedekatan itu gitu. Dan itu emang kita tanamkan itu ya dari dia kecil itu gitu. Ya kebayang gitu kalau sama Balkis itu dulu salah nanganin itu nggak tahu kayak gimana nasab gitu. Dengan gayanya kadang sama kita aja suka nyebelin gitu kan. Kalau udah natap tuh kayak yang ngajak gelut gitu. Luar biasa lah waktu itu. Dari bayi sebenarnya kalau lagi nyusut terus datang apinya ngajak ngobrol langsung. Nah ketika sudah dia emang ternyata anaknya begini gitu kan, terus Api berhasil bangun, Kis kita tuh orangnya kayak gini loh gitu. Markis yang kecilnya Api yang besarnya gitu kan, dia ternyata setuju, oke gitu, dan berbentuklah ikatan antara Api sama dia di situ, bisa diarahkan, bisa ya sejak itulah Api benar-benar bisa, yuk Kis kita gini itu bisa gitu. Awalnya bingung gitu, gimana nih megang Balkis. Gimana sih gitu, kacau banget gitu. Tapi setelah itu, setelah ketemu, setelah kenal dia siapa, terus dikoneksikan gitu, bisa gitu, dan dia akhirnya nurut. Enjoy gitu. Anaknya enak sebenarnya, Di TK enak itu banget. Kita tanya ke guru juga, Balkis gimana di sekolah? Baik kok, bagus kok gitu. Bagus memang. Jadi pandainya Balkis itu kan Balkis itu sangat menyukai sayur ya, sangat menyukai sayur, menyukai buah. Jadi guru TK-nya ini pandai nih kalau ada anak-anak yang istilahnya susah makan sayur, sementara wibawa Balkis itu tinggi ya depan anak-anaknya. Jadi
depan anak-anak TK tuh kan. Jadi rata-rata temennya tuh segen sama dia kalau udah ngasih tahu. Jadi anak yang susah makan sayur langsung didudukin sebelah dia, langsung lah dinasihatin sama dia. Enak loh makan sayur itu, sehat katanya. Cobain deh makan sayur satu aja, enak. Akhirnya anak-anak tuh makan sayur memang di sebelah dia. Jadi Tanpa ketegasan butuh effort yang lebih dari gurunya. ketegasan dia tetap dapat, tapi bukan dengan cara yang bikin kerusuhan gitu. Iya, Nah, dia itu pandai berlanjut melobi. di SD, itu berlanjut. Nah, ketika di SD tuh kita dapat kabar ada yang bilang Balkis membuli gitu kan. Ya, kita langsung, serius nih gitu. Kita tahu Balkis tuh kayak gitu, cuman kita tahu juga dia di sekolah seperti apa gitu kan. Nah, kira setelah diklarifikasi, enggak kok gitu kan. Setelah ditanya ke yang lain-lain, ternyata enggak kok, enggak seperti itu Ya, waktu ceritanya itu gitu. temennya memang modelnya